Baru Kembali ke poin di yang jalan berikutnya, siapa yang dimaksud di situ? kapannya. Yang dimaksud di situ adalah nabi-nabi palsu. Kehendak Bapak itu Sekarang apa saya loh? tanya sama Dengan kamu, kehendak Theodore dan Bapak sesuai seperti fakta. apa? Itulah Kehendak kebenarannya. Bapak itu Dan seperti saya tak bisa apa? bantah. Sekarang saya tanya dulu Jelas sama ke kamu. Malikil. Yang pertama, Kehendak Bapak itu kebenaran macam Injil. mana? Yang kedua, memuji memuliakan nama Tuhan. Kamu Allah yang jelasin Esa. sama saya kehendak Bapak itu seperti apa? Aduh, biasa Kamu minumnya jelasin. kayak gini. Kehendak Iya, Bapak kami seperti juga apa? pengen tahu tuh kehendak Kamu kehendak Bapak itu kalau macam mana? kamu kalau menjelaskan sama saya kehendak Bapak, kamu juga harus menjelaskan sama saya apa artinya baptisan dan penebusan dosa. Woi, kamu juga harus menjelaskan kepada saya apa artinya baptisan, penebusan dosa dan nama-nama yang tercatat yang sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Nah, lari kemana-mana pula dia bukan ini. pusing, enggak, itu sesuai. Jadi ayatnya berkaitan. Lari Kamu kemana-mana harus pula. menjelaskan Saya itu. lagi menjelaskan. Oke. Berarti kamu sudah terima jawaban Aduh, saya. kepengen aja ku tendang yang satu Bukan ini. terima, kamu belum jawab. Ayo baku tandang kita lah. Oke, santai. Hmm. Oke, santai. Jadi Jangan oke, lagi jangan sampai aku naik darah nanti ku tendang loh. teman saya ini, apalagi Aliubi dengan Theodore sesuai fakta, dan puji Tuhan ya, sedikit lebih sudah 50% mereka sudah mempercayai kebenaran Alkitab. Kenapa saya bilang mereka sudah 50%? Karena setiap ayat mereka ambil dari Alkitab, mereka sudah Iya, menyembunyikan 50% percaya, tapi 50% itu enggak percaya gara-gara Paulus. Jadi kamu harus jelasin itu. Jadi mereka sudah, puji Tuhan, sudah mereka percaya bahwa mereka memakai beberapa ayat Alkitab. Itu menunjukkan bahwa kebenaran Alkitab itu Malikil, kapan anakmu itu 100%. habisnya Karena setiap kapan? teman-teman Kok ini sudah memakai ayat Alkitab. Ya memang benar Nabi Kamu Isa juga sebagai kecil utusan banget. Allah itu memang benar. Benar. Memang benar. Kamu berkata, sabar. Dia membawa kebenaran sebagai utusan Allah. Benar. Yes, kalau kamu Bukan sebagai Tuhan, bukan. dengar, Nah, kalau kamu apa berkata, lagi? Yesus adalah utusan, saya sangat percaya itu. Saya sangat percaya. Utusan itu bukan dia sebagai Tuhan ya, bukan. Sabar. Kamu berkata Yesus adalah utusan. Kau yang sabar. Kau dari tadi yang marah-marah. Kita ngomong dari tadi nggak ada ngegas loh. Kau yang sabar. Itu hanya penegasan. Kau ngegas. Kayak orang kelelep kau ngomong kayak orang kepedesan. Percaya kebenarannya. Memang benar. Iyalah, dia biasa gitu kan. Yesus diutus oleh Minum Bapa. kalpanak sekalian botolnya. Saya sangat percaya. Besok botolnya dibuang Maliki kalau minum diutus oleh kalpanak Bapa, ya. diutus ke dalam dunia. Kalau Anda percaya itu ya puji Tuhan. Anda percaya bahwa Kami percaya dia sebagai nabi. Nabi adalah Lalu, utusan. itu. Selanjutnya. Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bang Maliki. Kalian ini Anda percaya munafik bahwa Yesus adalah kalian. anak Allah? Kalian ini Bang Maliki. ajaran kasih mengasihi, tapi Loh. kalian ini munafik. Bang Maliki. Banyak ngomong, banyak Kamu mulut. sudah percaya Yesus diutus. Kalian ini munafik, Oke, saya sudah kalian percaya, ini. Anda percaya. Bang Maliki. Apakah Anda percaya bahwa Kamu Yesus ya, adalah anak Allah? kamu ya munafik. Nggak semua orang Kristen seperti itu ya, tapi kamu ini munafik kamu. Parah. Bang Maliki. Munafik kamu. Ini harus begini. Munafik. Saya bilang munafik ya, munafik. Bentar ya. Kalian ini ajaran kasih saling mengasihi apa, tapi munafik Nyantai, bro. kalian ini. Nyantai, bro. Aku sangat mengasihi kalian malahan. Makanya aku Sekarang takut saya kalian tanya tersesat sama kamu, dan terus- apakah kehendak Bapak itu kamu sudah lakukan? Saya tanya sama kamu. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan saya lakukan. Kehendak Bapak Apa mempercayai saja Yesus yang kamu sebagai lakukan? Tuhan dan junjungan. Oh, sih bodoh sih. Tadi udah dibilangin sama Yesus Kristus kan orang yang memanggil Oh. Tuhan dia nyala, Jadi, dia nggak jangan kepanasan, mengenal orang jangan seperti itu. Nih kepanasan. akuin lagi. Kamu Emang dasar kehendak botol. Bapak itu, dengar. Nggak kepanasan dia, nggak kepanasan Malik. Itu pertanyaan yang bagus gitu loh. Dia tanya, apa yang kau lakukan gitu loh. Sabar. Kehendak Bapak tuh apa? Kehendak Bapak itu satu. Yang pertama, pengabaran Injil. Yang kedua, Oh, menyembah kami Allah sudah melakukan itu. menyembah Allah yang Esa. Oh, apalagi Islam. Oh, Islam kami itu tidak sudah. menyebutkan apa. Lalu Anda Oh iya, kami sudah kok. Islam bahwa Yesus Hmm. bahwa Yesus diutus untuk menyelamatkan setiap orang yang Terus ada di apa dunia ini. lagi kehendak Bapak yang seperti apa? Anda percaya? Kamu mau kemanakan Namanya kasih Nabi. itu, tolol. Kamu mau kemanakan Nah, kasih Diraya, itu. santai, Kasih Diraya. itu tidak akan pernah Diraya. lenyap sampai dunia ini lenyap. Diraya, Kasih itu Diraya. yang diperhitungkan, Diraya. bukan iman. Namanya ya. utusan itu Kasih, memang kasih. membawakan keselamatan. Bener, nggak salah itu. Diraya. Terus yang kutanya, Diraya. hukum Taurat kok Kamu kok mau ikutin? kemanakan kasih? Saya tanya sama kamu mau Diraya. kemanakan kasih? Kasihnya mau kamu Diraya. kemanakan? Diraya, diam Diraya. Itu kamu masih Makanya saya bilang- pelajari akidah dulu. Kamu enggak, kamu ini Akidah. ya. Pakai Kalian istilah ini sendiri ya, dong, Bos. bicara tentang Aduh. kasihilah musuhmu, kasihilah ini, kasihilah Nyoman, sesamamu. istilah Saling orang, mengasihi. tai bener.
Tapi tindakan kalian nggak menunjukkan itu, perbuatan kalian Pakai nggak istilah seperti sendiri itu. lah. Kalian munafik, makanya saya bilang Loh. munafik. Malikil itu ngomong-ngomong suruh belajar akidah. Pertanyaannya lah, kamu sendiri sudah apa belum? Saya sudah jawab semua. Saya sudah jawab semua tadi. Gak ada yang Kenapa perlu Maliki? dibantu. Sudah apa Kamu- belum? Bukan, kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu belum jawab. Jawab apa kamu? Belum jawab kamu. Apa pertanyaanmu? Aku boleh sama Malikil nggak? Kehendak Bapak. Apa itu kehendak Bapak kan? Kehendak Bapak Seperti apa kehendak Bapak? satu melakukan pengabaran Injil. Tunggu dulu. Yang kedua. Mengapa orang-orang Kristen yang percaya berseru kepada Yesus Kristus, mengadakan banyak mujizat, ya, terus bernubuat? Kenapa Yesus menolak mereka, ya? Yesus tidak mengenal mereka. Nah, terus yang saya tanya, Kamu baca diraya. terus arti baptisan itu, ya, arti baptisan itu apa? Arti penebusan dosa itu apa? Kenapa kalau dibaptis itu nama kita, ya, nama orang Kristen itu udah tercatat di dalam buku kehidupan. Tetapi kenapa di Matius 7 ayat 21 sampai 23 Yesus menolak itu? Sudah pasti orang yang mengadakan banyak mujizat, mengusir setan, ya, bernubuat, nabi-nabi sudah pasti palsu- itu orang nabi-nabi Kristen palsu yang bisa sudah melakukan hal dibaptis itu. dan namanya, waduh, Nabi-nabi palsu melakukan kamu hal itu. ini. Sudah pasti mereka itu dijamin keselamatannya, ya, Betul. sudah pasti mereka itu dijamin keselamatannya. Betul. Kenapa di situ Yesus Kristus tolak? Betul. Oke, lanjut. Saya akan menjawab diraya. Makanya kamu, saya bilang kamu itu harus belajar kasih. Kamu nggak bisa ngelak. Kak Diraya, aku mohon izin boleh nggak aku sama dia berdua? Pengajaran palsu. Iya, atau lanjut. nabi-nabi Iya, palsu. lanjut. Nabi-nabi Malik. palsu yang Lanjut. hanya mengaku Malik. melakukan mujizat dalam nama Yesus. Gantian ngomongnya dong, Malik. Kan tergolong orang yang Malik. mengikuti Yesus. Bukanlah orang yang tergolong mengikuti Yesus. Maliki yang manis, Malikil. yang tampan. Gantian ngomongnya lah. Namanya kita Ya, berdebat. bukan. Gantian ngomongnya, weh. No. Ah, Saya- ini sekarang yang bicara cuma kita berdua nih. Adalah Ya, yang lain tidak. Ya, dengerin baik-baik. Aku tidak menentang apa yang kau percaya, tapi tolong dijawab baik-baik, ya. Pertama, aku tanya, kau percaya penyaliban itu terjadi? Itu pertanyaan pertama. Ya. Tak perlu penjelasan, iya apa tidak? ya. Ya, oke. Satu, ya. Catat ya teman-teman. Ya, jawabannya. Nomor 2. Kau percaya Tuhan Yesus adalah yang berwujud? Yang berwujud atau tidak berwujud? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Oke, lanjut. Ya, berwujud atau tidak berwujud? Berwujud ya. Berwujud. Oke. Berwujud, oke. Tak perlu penjelasan. Aku cuma nanya. Oke. Wujud. Catat teman-teman. Oke, Oke. lanjut. Yang ketiga. Ya. Menurutmu yang benar itu Trinitas atau Tauhid? Tauhid itu seperti kami, Tauhid. Yang benar itu Trinitas apa Tauhid? Trinitas. Oke. Ingat semua teman-teman jawaban dia ya. Ingat Yang benar Trinitas jawabannya. Perhitungan. Silakan kau buka. Silakan kau buka. Atau teman-teman yang punya 2 device. 1 Timotius 1:17. Di situ mengatakan Allah Raja segala zaman patut dihormatin, dipuji senantiasa sebab dialah yang kekal, yang tak tampak dan esa. Kau tadi bilang dia kekal tidak? Orang yang pernah mengalami mati itu tidak kekal. Kita Terus kau bilang tadi dia tampak. Tapi ternyata di sini tulisnya tidak tampak. Tadi kau bilang yang benar itu Trinitas, tapi ternyata di sini yang benar adalah Esa. Tuhan yang mana yang kau yakini sekarang? Udah, skakmat buatmu. Oke. Terima kasih sudah mencomot ayat Alkitab ya, dan saya sangat percaya itu Allah saya adalah Allah yang Esa. Esa dalam dia punya akal yaitu firman-Nya, dia punya firman yaitu akal ya firman itu ya yang telah menjadi manusia, dan dia punya roh yaitu rohnya ya Roh Kudus. Sudah sangat jelas. Ya, biarkan aja dia menjelaskan apa saja teman-teman. Biarkan aja. Itu semakin dia menjelaskan, semakin terlihat kepanikannya dia. Loh. Karena itu sudah mutlak dan tidak bisa dijelaskan lagi. Itu jawaban dia sendiri tadi. Udah, gitu aja. Iya, sudah sangat jelas. Maka saya bilang Allah saya adalah Allah yang Esa. Esa dalam apanya? Allah saya adalah Allah yang punya akal. Oke?
Akalnya itu yaitu firman. Firman itu adalah akalnya Allah. Oke? Akalnya Allah. Mutlak. Akalnya. Terus kalau Esa kok tentunya sama dengan aku. Kalau Esa kok sama dengan aku. Nggak bisa. Tadi aku udah tanya sama kau. Kau sama nggak dengan aku? Kau bilang tidak. Kau Trinitas. Ya sudah, Trinitas. Kami Esa. Akal itu adalah firman, Malikil. Trinitas, Tritunggalnya itu Malikil, dari mana akal itu adalah firman? Dengar Theodore. Dengarkan saya, Malikil, wahai orang tidak waras yang ODGJ saat ini sedang berdiskusi. Saya tanyakan sama kamu, dari mana datanya bahwa firman itu, akal itu adalah firman, firman itu adalah akal? Hah? Dari mana? Dari mana datanya bahwa akal itu adalah firman? Dari mana? Buka Yohanes, hologos. Dari mana dikatakan, saya tekankan sama kamu, bahwa firman itu adalah akal? Jawab. Dari mana? Wahai Bani tidak waras, jawab. Dari Yohanes 1 ayat 1, hologos. Yang artinya hologos apa yang bisa menciptakan akal pemikiran sehingga dijantumkan menjadi sebuah akal? Pernyataan siapa? Perlu engkau ketahui bahwa Yohanes ini adalah surat daripada si filsafat dari zaman Helensis. Perlu kamu ketahui itu. Aduh, memang betul ternyata kau satu-satu kau terguncang kau, terkoper kamu hatimu, terguncang. Datanya dari mana? Di mana mengatakan bahwa akal itu adalah yang dibetulkan bahwa itu adalah akal pikiran? Kutanya sama kamu, wahai Bani orang tidak waras. Hei, Theodore, saya di mana? Jawab. Di mana bahwa firman itu dikatakan menjadi akal? Di mana? Hoi. Katanya kamu lebih mumpuni, lebih pintar, lebih mencakupi. Saya tanya sama kamu, di manakah Tuhan berkata bahwa akal itu adalah menjadi firman? Nah, maka saya jawab di. Saya tanya langsung jawab, di manakah yang namanya akal itu menjadi firman atau firman itu menjadi akal? Wah, jawaban ini tidak waras. Hei Theodore. Jawab di mana? Di mana letaknya bahwa di situ dinyatakan bahwa firman itu menjadi akal dan akal itu menjadi firman? Di mana dan dinyatakan di mana bahwa konsep Trinitas itu adalah bagian daripada akal dan roh menjadi akal itu di mana? Jelaskan sama saya. Di mana kamu bisa mengcover kata-kata tersebut? Di mana bisa kamu nyatakan? Dan berangkat dari mana kamu menyatakan ayat-ayat tersebut? Sehingga kamu membuat pola asumsi dan pola kalimat narasi untuk menyatakan bahwa akal itu adalah firman. Jawab coba sekarang. Terguncang kau. Duduk yang cantik kau di situ. Jangan cuma mengandalkan bibir. Oke, sekarang gini, kalau sekedar mengandalkan bibir, saya tanya menggunakan akal logikamu di mana? Nah, inilah yang dikatakan ketika kamu memahami konsep Yesus itu, kamu tidak sepenuhnya mengerti siapa Yesus itu. Kamu hanya berucap dan berbuat seperti apa yang dikatakan Yesus. Banyakkan golongan mengatakan Tuhan kepada saya, sebenarnya kamu tidak paham. Paham Kamu bertanya saya tentang tanya saya. Kembalikan di mana yang menjadikan akal itu adalah firman itu adalah akal. Saya tanya sama kamu. Di mana dinyatakan bahwa itu adalah akal itu adalah firman? Di mana dinyatakan? Di mana menjadi hologos itu di mana? Dijelas. Coba dijelaskan di mana? Apakah yang betul-betul secara konkret telah menyatakan bahwa firman itu adalah akal dan akal menjadi bagian daripada Roh Kudus dan itu dinyatakan sebagai konsep Trinitas? Di mana dinyatakan? Saya tanya dan kamu secara eksplisit di mana dinyatakan? Dan dia nggak bisa bantu. Saya tanya secara kamu di mana secara eksplisit dinyatakan bahwa firman itu adalah akal dan itu dinyatakan di mana? Saya tanya sama kamu. Sudah? Saya tanya sama kamu. Sudah? Nggak usah kejang-kejang kau, terguncang kau, terobek-robek hatimu, terbengong-bengong kau. 3 kali kau terbungsu kau. Di mana? Dinyatakan di mana? Sudah di mana dinyatakan? Sudah selesai? Bani-bani begini yang mengalami kebingungan. Makanya ketika Yesus pun tidak memberi validasi atas imamnya, dia mencoba merogoh, dia mencoba untuk memasuki bahwa ini bagian daripada imamnya. Makanya apa? Hasilnya begini. Mereka mengimani menjadi suatu kebutaan. Inilah yang disebut imam buta. Oke, sudah Theodore? Tanpa berpikir, tanpa mengerti, memahami siapa itu sebenarnya. Dia menjadi wakil daripada Yesus itu sendiri. Di mana? Sudah Theodore? Sudah Theodore? Nah, di mana nyatakan? Dia langsung jawab di mana dinyatakan. Oke Theodore. Oke kau sekarang. Oke. Dari tadi nggak ada oke-okemu. Pada mulanya adalah udah mulai kau. Terguncang kau. Terguncang kau. Udah ngelembut kau. Udah melembut, udah sabar-sabar. Itu lagi, nggak ada ayat lain apa Maliki? Itu doang ayatnya.
Oh, saya Nggak ada ayat menjawab. lain toh. Saya menjawab. Saya Kamu menjawab. jawab dari- pakai ayat lain. Nah, udah bosan orang dengar Saya- ayat itu. Saya pakai bahasa aslinya. Yang dikata Udah bersama-sama. melembut kau. Bukan udah bahasa sama-sama aslinya kau. juga, kalau sama Bros. artinya udah sama Bros, aja. Ayat lain di nih. bahasa aslinya, Tedore, kalau kau belajar teologi, Udah kalau sabar-sabar pernah kau, belajar udah minta-minta Yunani, kau. akan tahu di sini. Oke, Udah kau akan ini ngerti. udah melembut kau, udah tolong-tolong Bros. kau, udah terguncang kau, udah oke pada kau. mulanya, Hah? pada Udah berapa mulanya kali Allah kau bikin firman Yusuf itu lagi kau, bersama dengan Malikil. Allah. Jawab dulu, Berkata jawab dulu. bersama-sama, Jangan cuma kata mengandalkan bersama-sama bibir. di situ Kalau cuma adalah mengandalkan kata Yunani bibir, yang dipakai. guguk pun Bros. bisa lebih panjang Kalau- guguk itu berbicara, Bros. berbicara. Sabar, Tanpa sabar, saya lagi tidak jelasin. tanpa perkataan Sabar. jelas. Mau Sabar, bicara. saya lagi jelasin. Di mana dinyatakan selain ayat itu? Saya betul-betul menjadi pertanyaan saya, di mana dinyatakan bahwa Sabar. firman itu adalah akal? Itu yang kamu perlu jawab. Di mana? Sabar. Satu itu Sabar. kata aja, tidak mampus kau tembus. Tidak sanggup kau Sabar. tembus kata-kata itu. Oke, saya Ketawa kau membuktikan bahwa berguncangnya hatimu. Terobek-robek kau hatimu. Baru kayak Santai, gitu kau. santai, Tedore. Baru Slow, satu Tedore. kata-kata. Minta santai-santai kau sama saya kau. Santai Tedore, jangan Percuma kau. kejang-kejang. Minta santai-santai kau sekarang. Minta Jangan ampun. kejang-kejang Tedore. Jangan kejang-kejang. Anda- Dirimu kau nyata kejang-kejang. Woi, Malikil. Oke, Andalkan Tedore. bibir gini, kau Tedore. di sini. Mau mengandalkan Tedore. bibir doang. Tedore. Yusuf kau, ngapa? Mau melembutkan hatimu kau, mencoba. Mencoba memohon, merintih kau, tersakiti kau, Yusuf. Makan dulu obatmu. Janji jangan nangis ya. Jangan duduk yang mana cantik dulu. Pikirkan, renungkan. Renungkan Jangan dulu nangis ya, apa kata-kata jangan saya. nangis. Itu renungkan. Apa yang menjadi pernyataan saya tadi? Renungkan. Oke, Nggak usah terlalu gini. bicara. Ayo buktikan di mana. Saya akan Inilah buktikan. bagian bahwa orang-orang yang kurang waras seolah-olah menjadikan Yesus itu ada tuh keselamatan baginya. Sementara saya tidak akan pernah menjawab. divalidasi oleh Saya- Yesus itu bahwa mereka adalah bagian daripada persekutuan sidang dari Yesus itu sendiri. Tidak pernah, tidak Saya ada akan menjawab. fakta Anda congor validasinya. doang tanpa data. Ini makanya terbit satu umat-umat berbulu Anda domba ini congor doang sesat tanpa ini. data. Anda nggak bisa bantah data saya. Oke, saya menjawab dari satu ya. Iya, Oke, saya akan merintih menjelaskan. kau. Apa suaramu? Gak dengar jelas mohon suaramu. izin Saya akan bentar. menjawab ya. Saya akan Bang menjawab. Theodor, mohon izin bentar. Oh iya, Ini, silakan Bang Aliudi. Uma, ini kasih ini dulu, kasih moderator dulu biar bisa nurunin, masukin gitu. Oke, saya akan menjawab ya. Ini saya Jadi, belum bisa ini. Kata yang dipakai di situ ini apa? Pada mulanya Allah firman itu bersama dengan Allah. Kata yang dipakai di situ hologos. Hologos. Jadi hologos itu artikel ada ho di situ. Artikel ho itu merujuk kepada ada sesuatu yang dituju. Nah, hologos artinya di situ yang artinya akal atau pikirannya Allah. Terus ini kata yang bersama-sama. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kata bersama yang dikata di situ kata bersama yang ini ditulis di bahasa aslinya itu adalah pros yang artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris fact to fact dalam artian muka berhadapan muka secara harafiah berarti muka berhadapan muka langsung. Oke? Sabar saya. Oke, jadi itulah artinya bahwa firman itu adalah akal pikirannya Allah. Sudah sangat jelas. Jadi nggak bisa perlu dibantah. Oke, silakan Anda bantah dengan data Anda. Iya, akal pikiran sih akal pikiran. Terus maksud kamu akal pikiran itu Tuhan gitu? Ya, akalnya Allah itu yang telah maksudnya bukan Tuhan. Maksudnya itu Allah sendiri gitu. Hah? Akalnya Allah berarti itu adalah akal Jadi Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Sudah sangat jelas. Kamu nggak bisa bantah aja pakai asumsimu lah. Astaga. Itu kan Jadi maksud kamu ya udah akal Saya turun pikiran. dulu, Oh kita ya turun udah dulu. Terus akal pikir. Ada anak saya yang nangis ini. Saya turun dulu saya apa? Ya udah nanti turun saya naik sana. lagi. Urus dulu adek itu dede bayi itu. Malikil. Kali Iya. kau sama saya. Anti benar kau Malikil sama saya Malikil. Iya, dia ngejar kamu itu tadi, Bang. Anti betul dia sama saya. Sapa dulu tuh Aku yang host. di bawah, Sapa Kak dulu. Dira. Mungkin Ya. itu saudara Kristen yang naik itu Kak Dira. Iya. Saya tinggal HP-nya ya Bang Ayub ya. Kak Dira, Kak Ulan. Iya, kemana? Uma mau keluar sebentar ada kerjaan. Oh iya, enggak lama ya? Silakan Ikhwan Pila
yang lainnya menanggapi atau ada yang mungkin membuka narasi. Maaf tadi, kalau saya dengan Malik kalau segitu 3 kali dia terdiam terus itu. Silakan mohon maaf. Ya, selamat malam. Di sini udah malam sih. Selamat malam Bang Darman, Bang Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Enok. Ya, silakan. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau mau ditanya ya, atau ada yang mau menanggapi tadi ya silakan. Di sini ada Abang Alyubi juga, ada Bang Theodore, ada Bang Sesuai Fakta nih teman-teman. Oke, Muslim saya ada. boleh bertanya Silakan. ya. Ya. Nah, jadi saya agama Kristen dan saya di sini bukan untuk mendebat atau mencari kesalahan atau apa namanya ya, menyudutkan agama lain, tidak. Jadi saya masuk di room ini betul-betul untuk belajar bersama, edukasi bersama sehingga wawasan bertambah gitu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya ini Kak, kalau boleh tahu di pemahaman atau di iman percaya teman-teman Muslim, bagaimana teman-teman itu melihat atau merasakan kehadiran Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja Mbak, terima kasih. Ya, silakan yang mau nanggapin Bang Theodore atau Bang Sesuai Fakta, Bang Alyubi, silakan. Bang Theodore, Bang Sesuai Fakta. Ya, dengar kah? Ada yang bertanya. Apa tadi pertanyaannya? Lagi pertanyaannya, Bang Bobi? Saya ulang ya Kak, bagaimana pengalaman bagaimana pengalaman atau pemahaman di iman teman-teman Muslim? Bagaimana itu teman-teman Muslim boleh melihat atau merasakan kehadiran Allah itu dalam kehidupan sehari-hari? Begitu Mbak, terima kasih. Saya tanggapi sebentar ya Kak Dira ya. Mungkin Bang Ayub lagi kehadirannya. Ya, silakan begini, nanggapin dulu begini ya. Pak Bobi ya. Allah itu ada di setiap insan yang beriman. Mereka beriman, mereka percaya bahwa Allah itu wujud. Wujudnya itu bukan berarti bentuk dalam itu ada, bisa ditengok, bisa dilihat, itu bukan. Kita apabila kami bersujud sebagai orang Islam, Muslim, bersujud itu kami merasakan bahwa Allah itu bersama kami. Kami sholat, kami berpuasa, Allah itu bersama kami. Di setiap langkah umat Muslim itu pasti merasakan Allah itu bersama kami. Di setiap saat, di setiap ucapan, kata-kata baik yang kami keluarkan sebagai umat Islam, setiap zikir, ucapan-ucapan yang baik yang kami keluarkan, Allah bersama kami. Dan di saat ini pun, ketika lisan saya berbicara, Allah bersama saya. Karena kami umat Islam, setiap insan akan merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya itu sendiri. Bukan berarti seperti saudara kita yang di Kristen, Yesus menjamah, Yesus datang dalam mimpi. Tidak, bukan seperti itu. Kami merasakan Allah itu hadir di setiap detik napas kami itu Allah itu hadir buat kami. Karena apa? Kami mengimani Allah itu ada di setiap insan yang beriman. Ya Pak Bobi, ya begitulah. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih, ini sangat-sangat membantu, sangat menolong, dan setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, bisa merasakan. Dan saya juga menyatakan di iman Kristen, saya tidak tahu siapa orang Kristen yang mengatakan itu. Saya mengatakan bahwasanya Yesus dirasakan, dilihat dengan jamaah dalam mimpi. Tapi setuju dengan apa yang disampaikan tadi, bahwasanya kita tidak dapat melihat atau merasakan kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang lebih apa nih ya,
supaya lebih mengena, mungkin ada contoh yang bisa Ibu share ke kita. Kalau Ibu tadi bisa ketika sholat atau sedang di room ini aja, katanya tadi Allah hadir bersama-sama. Boleh mungkin ada contoh konkretnya ya, Mbak? Bukan seperti itu. Pemahaman yang Bapak ambil dari ucapan saya itu bukan seperti itu. Seperti saya sampaikan tadi. Di setiap insan, umat Islam, merasakan Allah itu selalu hadir di dalam dirinya sendiri. Kita contohkan, mata kita bisa melihat apa yang tidak orang bisa lihat. Kita bisa melihat dengan Allah izinkan kita masih bisa bernapas sampai saat ini. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa mendengar sampai saat ini. Dengan izin Allah. Itu semuanya dengan izin Allah. Apanya lagi? Kalau kita tidak menerima kebenaran tersebut, susah untuk menerima hal-hal seperti itu. Jadi kenapa saya sampaikan ini, Bian? Sisa aja. Bahwasanya saya sampaikan tadi setuju dengan apa yang Ibu sampaikan itu. Dan kenapa saya tanyakan contoh konkretnya itu agar teman-teman Muslim itu tidak salah paham juga dengan saya sebagai orang Kristen. Saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Allah itu, setiap hari itu merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu, contoh konkretnya apa? Nah, seperti kami di iman Kristen ya Bu, kami itu percaya Allah, percaya juga dengan Roh Kudus, ya, dengan firman-Nya. Bagaimana? Apa contoh? Biar saya selesaikan dulu ya Bu ya. Apa contoh konkretnya? Contoh konkretnya begini. Seperti dalam room ini tadi ya. Dalam room ini tadi ada banyak perdebatan. Ketika saya sudah naik di awal tadi sebenarnya, ada dua suara dalam hati saya. Suara yang pertama adalah begini. Udah nggak usah diperdebatkan, menghabiskan energi, akan menambah permusuhan dengan sesama teman di TikTok ini. Biarkan saja dia mengatakan seperti begitu, tetap pada imanmu. Itu suara pertama. Itulah suara Roh Kudus yang menolong saya untuk mengendalikan diri dan membantu saya agar bisa terbebas dari tipu daya iblis. Nah, itu ya. Yang kedua, ada juga suara yang lain, itu tipu musat iblis. Kenapa dibilang begitu? Lawan, debat, itu salah. Nah, ketika saya lebih peka dengan suara iblis, maka saya akan seperti tadi mendebat sampai saya tidak bisa mendengar orang lain, sehingga iblis ketawa dengan saya. Oh, imanmu sudah jatuh. Kau mengatakan ajaran kasih, tetapi kamu tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, jadi ini contoh nyatanya tadi. Kehadiran Allah, bagi kami orang Kristen, kami merasakan kehadiran Allah itu melalui Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah yang dijanjikan. Kenapa Roh Kudus? Saya sudah menangkap Karena apa yang Pak Bobi sebentar ya Bu ya. Satu menit lagi. Kenapa Roh Kudus? Karena memang itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia naik ke surga, terangkat ke surga, saya akan mengirimkan seorang penolong bagimu yang akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Baik, Pak Bobi. Terima kasih, Bu. Saya sudah menangkap apa yang Pak Bobi sampaikan. Di sini ranah diskusi ya. Kita ada undang-undangnya juga. Kita diizinkan untuk diskusi. Kita di arena debat. Kita di arena diskusi ya. Bahkan pemerintah pun tidak bisa melarang hal tersebut karena kita di arena diskusi ya Pak ya. Kita ada yang menjamin, undang-undang menjamin kita tersebut ya. Jadi kalaupun kami tidak bisa ketika pipi kiri kami ditampar, kami tidak bisa memberikan pipi kanan kami. Jadi kami menjawab di sini dan menyampaikan isi kebenaran itu tersendiri ya. Dan kebenaran itu bukan kami sampaikan di dalam Al-Quran itu tersendiri, di dalam Bible itu tersendiri. Bahkan saudara-saudara abang-abang saya tadi menyampaikan kebenaran di dalam Bible itu tersendiri, tetapi saudara Kristen sendiri yang menolak kebenaran di dalam Bible itu tersendiri. Sahih itu, benar itu dari tadi. Walaupun saya tidak di sini dari tadi, tidak bersama saudara-saudara saya di sini, tetapi saya mendengar. Mereka menolak kebenaran itu yang ada di dalam Bible itu tersendiri. Bahkan dibukakan ayat, bahkan di on cam, dibuka kamera tadi, disampaikan ayat tersebut, tapi mereka tetap menolak. Jadi kita di sini arena diskusi.
Jadi jika Bapak mau ada yang mau ditanyakan atau apa yang mau disanggah dengan pernyataan yang tadi, silahkan. Tetapi kalau untuk khotbah bukan di sini tempatnya, seperti itu ya. Soalnya ini bukan gereja, ini arena diskusi. Kedua belah pihak harus bisa sanggah data by data. Harus disanggah data by data. Jangan bangun narasi bahwa framingnya kemana-mana. Kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi kalau di sini naik di sini ya diskusi, arahnya diskusi, debat, ya. Ya, Baik Pak. seperti Silahkan. tadi. Kalau ada yang mau Bapak pesanggah yang dari tadi yang saudara-saudara saya dan saudara Kristen tadi, silahkan Bapak sanggah di sini. Apa yang Bapak dengar silahkan Bapak sanggah sendiri. Ya. Nah, jadi begini Bu, saya tadi menyampaikan pertanyaan bukan untuk mendebatkan, hanya untuk edukasi Iya. bersama. Jadi maksud Bapak Bobby ini tadi ya sebentar saya potong dulu. Ya, maksud Bapak Bobby tadi ini di dalam Kristen itu mereka bisa merasakan kehadiran Allah lewat Roh Kudus yang membimbing dan menuntun mereka, betul Pak? Betul Ibu. Iya. Ya oke. Tetapi ini kan kita sekarang lagi di arena apa ya? Arena diskusi ya. Atau Oke, bisa tadi dibilang debat. Tetapi saya mau tanya dulu, kalau menurut Pak Bobby ya, ketika ada teman Muslim yang membuka ayat di dalam Alkitab, ayat firman Tuhan yang orang Kristen percaya, imani, dan yakini, ya. Terus tadi ada teman Kristen juga yang menolak pernyataan atau firman di dalam Alkitab, maksud dari firman itu. Apakah itu suatu bimbingan dari Roh Kudus, Roh penghibur, atau bukan? Baik, terima kasih Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita bertentangan dengan apa kehendak Bapa, kehendak Allah itu, otomatis itu bukan dari Allah. Otomatis bukan dari Allah. Meskipun dia mengaku Kristen, mengaku pendeta sekalipun, tapi kalau dia itu bertentangan dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, itu jelas bukan dari Allah. Itu dari si iblis. Dan jelas tugas iblis itu adalah memperdaya manusia. Bukan dari Roh Kudus. Iya. Begitu ya Bu. Itu secara pribadi pemahaman saya sebagai orang yang percaya kepada. Iya, jadi berarti kalau dari pribadi Bapak sendiri, Bapak percaya dengan firman atau pernyataan ayat di dalam Alkitab, perkataan Yesus Kristus tadi ya? Sangat percaya Bu, sangat percaya. Oh ya, ya udah. Terima kasih Pak. Tidak ada atas satupun yang jawab. boleh ditambah. Ya, tidak ada satupun yang boleh ditambah atau dikurangi dari dalam Alkitab. Oke. Ya oke. Oh ya, kalau begitu terima kasih ya Pak atas jawaban dan penjelasan. Sebentar Kak Dira, ini disapa dulu yang lain dari tadi dia naik ini. Pak Bang Darman, Enoch. Iya, selamat malam. Selamat malam. Bapak Kristen, Muslim? Saya Kristen. Baik. Kristen. Silahkan berarti fokus. Pak Bobby sudah selesai Pak Bobby? Pak Bobby? Saya sudah. Ya, halo. Bapak sudah selesai Pak? Saya sudah, hanya satu pertanyaan saya dan bukan tujuan saya, tapi kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman Muslim, ya apa yang bisa saya jawab ya bisa saya jawab. Jadi tidak perlu memaksakan juga. Berarti Bapak stay di sini, bukan itu maksud saya. Bapak stay di sini atau Bapak turun begitu. Kalau Bapak stay di sini ya silahkan. Oke. Silahkan, ada yang mau disanggah dengan apa diskusi yang tadi itu, Bang Enak? Yang mana itu? Yang tadi. Sama Pak Bobby tadi atau yang sebelumnya lagi? Yang sebelumnya. Bicara tentang apa ya, kalau boleh tahu? Matius 7 berapa itu? Nah, tadi siapa ya? Saya dengar tadi ada yang bilang Matius 7. Kak Ulan turun ya? Saya buka. Nggak tahu. Bukan. Ulan naik, Ulan. Ya. Teman-teman lanjut, mungkin kalau mau diskusi nggak apa-apa. Boleh, silakan lanjut. Tadi apa tadi pertanyaannya, Bang?
Tadi ribut-ribut kan tadi ribut ya, saya dengar dari bawah tuh. Ada yang bilang Matius 7 begini. Saya lupa tuh di mana ayatnya. Sebentar saya buka ya, sebentar. Matius berapa? Coba di itu dulu. Ingat-ingat dulu. Biar diskusi kita enak. Baik Kak Ula. Kak Dira. Kak Dira. Kak Dira. Iya, halo. Iya. Sorry. Suami saya baru pulang kerja, maaf ya. Baik. Ya. Bang sesuai fakta. Abang dah masih di sini, Bang. Abang dah. Begini, saya tadi tertarik dengan seseorang yang mengatakan di dalam Matius 7 ayat ke-23, 22 ya? 22 pada hari Kak terakhir. Kak Dira ditanggapi Kak Dira ya. Ya, soalnya tadi saya dengar kayaknya dari Kak Dira ya, membawa ayat ini untuk menjawab teman kita tadi yang udah keluar ya, tentang orang yang menggunakan nama Yesus untuk bernubuat palsu. Itu gimana itu? Apakah sesuai dengan ayat ini, abang tadi itu? Kak Dira. Lagi jauh dari perangkat itu. Oh, Bang, abang yang jawab, Bang. Oke, siap. Gimana? Matius berapa tadi? Oke, Matius 7 ayat 22 tadi kan kalau nggak salah ayat ini dikeluarkan untuk abang tadi ya yang ribut banget tadi itu, karena abang tadi itu Kak Diraya bilang kalian itulah yang menggunakan nama Yesus untuk bernubuat-nubuat palsu. Kan di ayat 23 dibilang nyahlah engkau pembuat kejahatan ya kan. Itu seperti apa itu tanggapannya? Kalau saya lihat itu ya, saya baca, tapi saya tidak bisa bernarasi atau asumsi menambahkan ayat itu. Tapi menurut saya yang selalu memanggil Yesus Tuhan kan bukannya orang Kristen, yang selalu mengatakan mujizat, mengadakan mujizat di gereja-gereja atau mengusir setan menyebut nama Yesus itu siapa sekiranya. Bahkan nabi-nabi palsu pun seperti itu juga, yang dikatakan nabi palsu itu yang bernubuat tentangnya Yesus itu adalah Tuhan. Iya, yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Yang menyatakan Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu, itu dia. Nah, itu yang menyatakannya. Oke, yang berarti dinyatakan oleh termasuk Yesus. ini Pak ya, termasuk Thomas, terus termasuk Filipus, itu berarti nabi palsu siapapun, ya Pak? Siapapun yang menyatakan Yesus itu Tuhan, ya dia tuh dinyatakannya. Itu. Berarti termasuk Nabi Zakaria ya Pak ya? Nabi Zakaria tidak mengenal Yesus, jauh itu loh. Dia tidak di zamannya Yesus. Tidak di zamannya Yesus dia itu. Oke, saya tertarik dengan pembahasan di dalam Matius ya, karena yang saya baca di dalam Matius 17 ayat yang ketiga judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Di ayat yang ketiga ditulis, ketika pada waktu itu Musa dan Elia berdiri di dekat Yesus dan bercakap-cakap dengannya. Kemudian kalau kita lari ke dalam Zakaria 4 ayat ke-14, di situ judulnya penglihatan kelima Nabi Zakaria tentang apa yang dilihatnya itu. Kemudian dari narasi panjang yang saya baca tentang penglihatan dua kandil emas, di ayat yang terakhir ayat 14 dijelaskan oleh Gabriel. Gabriel menjelaskan bahwa kedua orang yang diurapi itu berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus bukan Tuhan, kenapa di situ dibilang dua orang diurapi berdiri dekat Tuhan seluruh bumi? Zakaria 4:14, Matius 17 ayat 3. Silakan. Dua orang diurapi itu apa dia mengatakan itu adalah Yesus di Zakaria? Dua orang diurapi itu Musa dan Elia. Dan dua orang diurapi itu berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Pertanyaan saya, apakah itu bisa disanggah? Kalau menurut saya itu Musa dan Elia. Apakah Yesus itu pernah dia menyatakan dia itu adalah Tuhan atau dia itu sendiri Allah itu? Kata Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu berbeda dengan kata Tuhan. Original teks Tuhan itu terjemahan dari kata kurios. Sedangkan Allah itu terjemahan dari kata theos. Itu dia. Jadi di mana Yesus menyatakan dia itu adalah Allah itu sendiri, atau dia mengatakan akulah sang firman, akulah Allah itu, dan aku mengutus aku. Nah,
Aku mengutus aku. Pertanyaannya ini Begitu. udah berapa kali ya Bang tanya sama saya? Nanti saya boleh bertanya balik. Iya, siap. Boleh. Berarti kan Oke, begini bahas. yang Anda nyatakan bahwasanya mereka melihat bahwasanya 2 orang diurapi. Yang diurapi itu yang dilihat oleh Zakaria itu siapa? Yesus atau siapa? Karena selalu saja di dalam perjanjian lama selalu mencocologikan kepada dalam perjanjian baru loh. Bahkan yang termasuk di dalam Galatia, termasuk yang dikatakan dalam Yohanes itu banyak sekali mengambil perjanjian lama itu mencocologikan. Menurut saya penglihatan kelima dari Zakaria 4 ya, itu judulnya penglihatan kelima dari Nabi Zakaria tentang 2 kandil emas itu adalah sebuah nubuatan yang memang harus tergenapi karena nubuatan itu bentuknya harus digenapi karena itu adalah bayang-bayang masa depan yang diberikan oleh Tuhan langsung kepada Nabi. Nah, saya menjawabnya dengan Matius 17 ayat 3. Di situ Musa dan Elia berdiri dekat Yesus. Nah, bisa disanggah Pak? Oke. Ini ya, sebentar ya saya ambil dulu konteksnya yang di dalam Yohanes ya. Di dalam Yohanes 5:37. Di situ Yesus pernah berkata, Bapa utus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pertanyaan saya, mengapa mereka itu bisa melihat? Padahal Yesus mengatakan di sini loh, di dalam Yohanes 5:37 Tuhan katanya Bapa mengurapi atau segala macam. Berarti pernyataan Yesus ini bohong atau gimana ini? Di dalam Yohanes 5:37 ini. Oke, saya jawab pakai 2 ayat Alkitab, setelah itu saya tanya balik. Boleh? Iya, siap. Boleh. Oke. Di dalam Ulangan 19 ayat 15 tentang hal saksi, 2-3 saksi kesaksian dianggap sah. Yang bersaksi tentang Yesus itu Yohanes Pembaptis, murid-muridnya dan juga Tuhan itu sendiri. Waktu ketika ia dibaptis, keluarlah suara dari atas langit, dari kolong langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku yang berkenan. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Tanpa dia tiada satupun yang terjadi. Ayat ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihatnya dalam kemuliaannya, kemuliaan Allah Bapa itu di dalam anaknya yang tunggal. Oke, saya kasih 2 ayat. Anda mengutip Yohanes 1 ayat 1 tadi ya? Bahwasanya firman menjadi manusia gitu. Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1:14. Ya, pertanyaan saya. Ulangan 19 ayat 15. Pertanyaan saya di Jadi dalam di situ Yohanes Yesus tadi. mengatakan bahwa yang bersaksi tentang dia bukan cuma dia saja. Karena kesaksian itu tidak bisa hanya 1 orang saja. Dalam Ulangan 19 ayat 15 mengenai saksi. Berarti itu apa yang dinyatakan Yesus ini dusta ya gitu Bang? Tidak. Bapa yang bersaksi tentang aku. Bapa yang bersaksi tentang aku. Bapa lah saksinya tentang aku. Tidak ada saksi lain loh. Yesus menyatakannya dalam Yohanes dan Matius itu. Ayo. Oke, saya kasih kamu 1 itu, ayat. Yesus sendiri menyatakan. Jadi sebenarnya ajaran Anda ini berasalnya dari mana? Dari Yesus atau dari yang lainnya? Nah itu bingung saya. Jawab, jujur. Karena selalu berkontradiksi apa yang dinyatakan Yesus dengan yang dinyatakan lain. Tenang, silakan, kita diskusi santai. Kita diskusi santai. Saya kasih 1 ayat boleh? Di mana Allah Bapa bersaksi tentang Yesus? Oke. Ini Yesus sendiri menyatakan, ya. Saya bukakan, Bapa lah bersaksi tentang aku, kan dinyatakan, ditanyakan oleh kaum Yahudi, ya. Bapa lah saksinya padaku gitu. Ada, tunggu bentar. Ya apa santai, saya santai kok. Santai. Kita diskusi santai ya. Ya, nanti saya bertanya boleh. Sekali. Saya mau tanya 1 aja. Nanti sebentar. Boleh, lanjut. Oke, saya tinggal sebentar ya, saya mau ambil rokok nih. Kayaknya enak sambil ngerokok, asik banget nih. Nih, Bang Enok. Bang Enok. Halo Bang Enok. Sebentar. Ya. Ya, sorry saya sudah balik tadi. Siap. Di dalam Yohanes 8:18, Yesus mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri.
dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Itu kata Yesus. Oke. Nah, jadi yang dikatakan Yesus tadi dalam Yohanes, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Pertanyaan saya, mengapa murid-muridnya bisa melihat? Itu yang dinyatakan Yesus loh. Ya. Oke, yang Yesus katakan di situ, kamu tidak pernah mendengar suaranya dan kau tidak pernah melihat rupanya. Itu siapa? Yesus bicara tentang siapa? Yesus menyatakan kepada muridnya. Oke. Ayo. Itu di mana ditulis? Ditulis di mana? Di dalam Yohanes, ada di dalam Yohanes 3:13, ya, 3:13 dan Yohanes berapa tadi? Tunggu. Yohanes 3:13 satu-satu. Ya. Di dalam Yohanes 5:37, Bang Enok. Baik. Sebentar, saya berikan saya waktu sebentar, soalnya saya pakai satu device sebentar ya. Yohanes 5:37. Tes suara saya terdengar tidak, teman-teman? Yohanes 5 ayat yang ke-37, sebentar saya bacakan di sini ya. Host bisa besarkan saya, host? Halo, ini gimana saya mau diskusi nih? Saya nggak bisa. Host lagi jauh depan. Tadi sudah. Oke, di situ dikatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kau dengar dan rupanya pun tidak pernah kau lihat. Benar. Siapa yang melihat Tuhan? Ada nggak yang pernah melihat mukanya Tuhan? Allah Bapa. Tadi katanya yang melihat diurapi tadi siapa di surga? Melihat dua orang yang diurapi. Itu siapa? Itu berdusta atau apa fakta itu dia mengatakan itu? Oke, 2 pertanyaanmu. Saya jawab yang kedua ya. Saya jawab pakai ayat. 2 atau berapa pertanyaanmu? Ya, itu saja jawab. Oke, berarti pertanyaan yang terakhir adalah di mana Allah Bapa itu bersaksi tentang Yesus. Oke, sudah? Ya. Oke, saya jawab pakai ayat ya, sebentar. Berikan saya waktu kurang lebih kurang dari setengah menit. Anda tadi menyatakan bahwasanya Zakaria itu melihat Yesus dengan 2 orang. Berarti Yesus itu adalah Bapa. Jangan lari ke sana lagi, kita bahas ini aja, santai. Pernyataan saya, apakah Yesus itu Bapa yang Anda katakan membawakan ayat Zakaria? Karena Anda membawakan tentang Zakaria melihat 2 orang yang diurapi di surga oleh Bapa. Itu. Sebentar. Ya. Kita bahas satu-satu, jangan lari ke sana. Makanya saya lari ke sini. Kamu kesini lagi. Tidak, Anda tadi mengambil di dalam Zakaria, makanya saya membawa ayat ini. Oke. Itu. Oke, sebentar ya. Ya. Oke, berarti kita bahas Zakaria ya. Yohanes lupakan ya. Di dalam Yohanes, Anda Yohanes dan Zakaria, Anda menubuatkan ke dalam ayat Zakaria perjanjian lama bahwasanya Anda mengatakan Zakaria pun melihat, ya, dan di dalam Yohanes itu murid-murid pun melihat. Namun Yesus menyatakan di dalam Yohanes tadi, kamu tidak pernah melihat wajahnya. Bahkan di dalam perjanjian lama, Keluaran 33:20, lagi firman-Nya, engkau tidak akan dapat memandang wajahku sebab tidak ada orang memandang aku dapat hidup. Jadi gimana ini konsep pelajaran kalian ini? Yang satu menyatakan melihat, sedangkan di ayat-ayat lain mengatakan tidak dapat melihat. Mau bahas di perjanjian baru atau mau bahas Zakaria? Intinya banyak sekali ayatnya. Intinya Anda mengatakan di dalam Zakaria Anda menyatakan bahwasanya Zakaria melihat 2 orang diurapi oleh Bapa. Sedangkan terjawab di dalam Keluaran 33:20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahu memandang wajahku. Itu. Dan Anda katakan lagi tadi di dalam perjanjian baru bahwasanya murid-murid melihat. Nah, bahwasanya bertemu dengan di atas itu. Di dalam Yohanes 5:37 tidak ada yang dapat melihatnya. Itu. Nah, jadi gimana pelajarannya? Saya pun bingung mau belajar ini. Selalu berkontradiksi. Ya. Sudah kah? Aduh, lama sekali. Oke.
Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14 di situ kan jelas, jadi yang menampakkan dirinya kepada orang-orang itu adalah Sang Firman itu, karena Tuhan tidak bisa langsung Jangan turun ke Anda dalam tambahi, jangan asumsi Anda dengan ayat itu, Yohanes 1:14 Saya nggak itu. asumsi, saya cuma Di menyampaikan mana apa yang ditulis menyatakan? Yohanes 1 Tidak ayat ada. 14. Di situ tidak ada disebut Santai namanya aja, Yesus loh. santai. Enggak. Kita Ya oke, diskusi saya santai santai. aja. No, gini Nob. Kita santai aja. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 14 itu tidak ada sangkut pautnya dinyatakan di situ Yesus. Ya. Oke, itu siapa menurutmu? Yohanes 1:14 Tidak itu ada berbicara dikatakan. tentang Malah siapa? namanya Yohanes yang disebut di situ. Apakah Yohanes itu yang manusia menjadi firman? Firman menjadi manusia itu. Oke, Yohanes berapa? Yohanes 9 itu ya. Saya Ya. jawab pakai Yohanes 9. Sebentar. Yohanes 1 Dia ayat 9 bersaksi saya tentang jawab. terang itu loh. Terang itu siapa kalau bukan Iya. firman itu? Bahwasanya firman Iya, itu firman adalah itu pemberi siapa? terang. Yohanes atau Yesus? Yohanes atau Yesus? Di situ yang dikatakan bersaksi siapa? Saksi tentang terang itu. Itu. Ya udah, santai. Rasanya kamu tahu nggak terang itu aja. apa? Terang itu Iya, adalah sudah, firman santai itu. aja. Santai aja Bang, jangan sudah santai. Santai aja, santai. Santai dulu. Jadi Iya, Abang Yesus mengatakan bahwa tidak firman pernah yang di Ya, Yesus tidak pernah sebentar, mengatakan satu-satu dulu dirinya ngomongnya, adalah sang satu-satu. firman. Katanya mau diskusi. Ya. Ya, santai. Lanjut. Saya baru menjawab loh. Masa menjawab aja dihalang-halangi? Oke, menurut saudara Yohanes 1 ayat 14, Hologos dalam original teksnya itu berbicara firman yang adalah sang firman, bukan originalnya bukan helego atau firman kata-kata Allah, bukan, karena itu bukan ditulis dalam bahasa koine yang artinya Ya. remata. Siap. Bukan, Kalau itu begitu, adalah hologos. Anda Siapakah gini Bang. hologos itu? Gini, kalau memang gitu Anda seluruh Alkitab Anda bawakan kepada saya dengan original teksnya. Itu lebih baik daripada Anda membawa versi LAI. Kalau Anda menyatakan salah LAI. Anda seperti sama seperti Bililin sudah menyalahkan versi LAI itu salah. Itu. Anda bawa original teksnya sama saya langsung gitu. Bacakan. Apa artinya? Dusta atau tidak Anda? Berapa pertanyaan sudah nih Bang? 8. Bukan pertanyaan. Anda menyatakan di sini tidak ada dikatakan begini, original teksnya begini. Kenapa ada bahasa Indonesia tidak ada original teksnya? Kenapa nggak kamu pelajari original teksnya aja langsung? Contoh yang dikatakan Lord, mengapa kalian katakan Tuhan padahal di situ Tuhan? Itu. Sudah. Oke, saya jawab ya. Jadi firman itu, perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia. Firman ini apa? Kata-katakah atau sesuatu yang mengeluarkan kata-kata itu? Berarti esensinya bukan seperti kalimat. Nah, di dalam original teksnya pun kita mengetahui bahwa kata firman dalam Yohanes 14 itu hologos. Karena kalau firman yang adalah kata-kata itu pasti ditulis dalam bahasa Yunani yang biasanya ditulis dengan kata remata atau lego yang akar katanya dari logos. Nah, pertanyaan saya kan begini, saya kan yakini bahwa hologos yang dibicarakan dalam Yohanes 1:14 itu adalah Yesus. Firman yang itu tadinya firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itu kan saya menganggapnya bahwa itu adalah Yesus. Kalau memang menurut Abang itu bukan Yesus, lalu itu siapa? Kalau itu Anda katakan Yesus, akan saya jawab dalam data Anda sendiri. Di dalam Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, berarti firman ini kan sudah menjadi manusia. Siapa disampaikan oleh Yesus manusianya nih? Firman aku sampaikan itu kepada yang mereka. Itu apa? Firman kata-kata sebab atau segala firman, segala firman katanya. Udah segala ini. Tidak ada yang lain. Udah segala. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada cek. Berarti firman itu bukan Yesus. Karena firman itu disampaikan. Jadi bukan Yesus. Lalu siapa? Saya ngalah aja kalau diskusi. Itu siapa? Ini berarti Anda mengatakan firman itu menjadi manusia, sedangkan firman itu disampaikan oleh Yesus, disampaikan kepada siapa mereka tuh? Murid. Itu, apakah muridnya itu yang dinyatakan firman menjadi manusia? Karena di dalam Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman, sudah segala firman loh. Nah, yang engkau sampaikan kepadaku, ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Seharusnya Anda paham bijak dalam membaca ini. Ini yang disampaikan Yesus.
Oke, Di dalam saya Yohanes malah 17 agak ayat 8. jadi Biar Anda berarti paham Yohanes apa itu firman. 1:14 Yohanes 1:14 itu berarti Ya, bukan berbicara tentang Yesus. Jadi ya, firman yang menjadi manusia itu itu bukan bukan Yesus ya. perkataan Yesus ya. Saya katakan itu Bukan bukan perkataan memang Yesus. bukan perkataan Yesus, tapi Ya udah, Anda firman yang mengikuti menjadi perkataan manusia. siapa? Ya, Sebentar, sekarang Anda sebentar, mengikuti santai. perkataan siapa? Ikuti Iya, perkataan santai, Yesus santai atau dulu, santai. perkataan yang lainnya Tenang, itu? tenang Bang, tenang, tenang, Iya, saya tenang. Ya. Sebentar, Enggak, saya jawab. Oke. saya menjawab dengan Sebentar. kebenaran, Anda slow. Abang Saya- Iya, Iya, tenang, Bang. Abang dah sebentar ya, kita sapa dulu. Sebentar, Kak sebentar. Rifa, assalamualaikum. Pelan-pelan, kita diskusi santai ya. Kita kan di sini Uni. diskusi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya. Bunda Rifa yang Masya Allah, ahlan wa sahlan. Apa Kaifa kabar? haluki ya ukhti? Alhamdulillah Nabi khair wa inti Pada ya nyebut nama ukhti. saya sih. Alhamdulillah ana siha wal afiyah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Akhiran inti khina ma'ana insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Bunda Rifa kok Alhamdulillah. tahu nama saya ya? Kak Uni, Ya. Uni Rifa, tafadhal ya. Ukhti, Tafadhali. Masya Allah. Ini dah aku udah mulai nih. Bunda Saya Rifa, lagi Uktina, ya. ini gimana ini? Masa katanya Yesus itu menjadi Ya, firman coba itu coba gimana? coba kita bedah sedikit-sedikit. Jadi Iya, siap, Ukti siap. izin Lanjut, nanti Bunda. kalau sama saya Ini nanti kita saya pakai bahasa Arab diskusi ya. sama sesuai fakta atau ini siapa Ibu Rifa ya? Terserah terserah. Bang Saya Enoch serahkan, terserah. saya terserah. serahkan kepada Ibunda Enggak, Rifa gini saya. gini. Kalau saya ini teman-teman Kristen kalau mau bertanya, insya Allah kalau saya mampu jawab saya jawab. Kalau tidak saya akan carikan jawabannya karena saya kan seorang pelajar nih. Sama-sama Ya, kita ya. belajar. Nah, yang kedua, saya tertarik membahas tentang firman ini. Nah, saya pengen tahu nih dari kedua belah pihak, Bang Sesuai Fakta atau Bang Enoch dulu misalnya gini ya. Ini mohon maaf saya tidak mau masuk dulu karena saya kan baru hadir. Demi menghormati teman-teman yang sudah berjalannya diskusi, saya hanya ingin tahu arahnya, kemudian preposisi yang sudah dipijak tadi sehingga kita lari dan maju diskusinya tidak putar-putar. Saya ingin minta tolong sekali, apa yang hakikat atau sesuatu yang benar tentang apa yang kita ucapkan itu, firman itu bisa tidak saya belajar sama Bang Sesuai Fakta dan Bang Enoch apa makna dari firman yang teman-teman pahami dulu. Mungkin kasihlah waktu sekitar 1 menit untuk penjelasan. Jadi kita ada preposisi ketika diskusi dan tidak terjadi debat kusir. Ketika nanti sudah berbeda preposisinya, sudah berbeda yang dipahami, maka disitulah kita bertemu nanti. Oh, di sini kita berpisahnya. Oke, mungkin seperti itu. Silakan siapa dulu nih, Bang Sesuai Fakta atau Bang Enoch dulu ingin menjelaskan apa itu definisi firman mungkin. Boleh saya bicara soalnya saya dari tadi sedikit sekali kesempatan. Silakan Bang Enoch. Bang Enoch, Uma kasih beliau waktu bicara maksimalkan tapi jangan sampai 2 window pula ya. Baik. Silakan. Silakan Bang Enoch. Kasih waktu 2 menit maksimal cukup Bang Enoch. 17.22. Nanti 17.24 saya stop Bang Enoch ya. Oke, silakan Bang Enoch 2 menit. Dimulai dari 2 minggu lagi boleh? Bercanda. Lanjut. Silakan. Bang Enoch silahkan Bang. Monggo Bang Enoch. Tafadhol. Bang Enoch. Suaranya hilang Bang Enoch. Enoch suaranya mana suaranya? Mungkin lagi sibuk dia itu. Lagi itu kali. Oke, Bang Sesuai Fakta saja dulu. Biar kita tahu di mana perbedaan kita gitu dengan mereka. Iya. Jadi ini Bunda, dia tadi mengutip Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jadi saya katakan di situ apakah Yesus yang berkata? Saya bilang kan bukan, kata Enoch. Jadi sekarang pertanyaan saya, dia lebih mengikuti mana? Yang di dalam Yohanes 17 ayat 8 atau Yohanes 1 ayat 14 tadi. Sedangkan di dalam Yohanes 17 ayat 8 ini Yesus sendiri Bentar Bang. bersabda. Maksudnya gini, Ya. ada beberapa kosakata yang perlu dipahami dari ranah Kristen ini yang mereka tuh berbeda cara memahaminya Bang dengan kita dan kita harus tahu Ya. itu. Contohnya gini ya Bang ya, sabda dengan firman itu jangan-jangan mereka beda memahami. Jadi saya pengen nih, Bang Sesuai Fakta sudah tahu belum pandangan dari Bang Enoch ini tentang sabda dan juga firman, kemudian itu rema apa logos gitu. Karena itu harus diketahui oleh kita sendiri sebagai preposisi ketika kita berjuja dengan mereka. Takutnya nanti kalau kita memaknai firman sebagai kalam Allah, nanti kita salah kita diskusi dengan mereka, tidak masuk Iya, gitu.
Nah, jadi kita harus sebelum kita berdiskusi, kita betul-betul harus paham apa yang kita bicarakan. Contoh kayak gini, mohon maaf izin. Oke lah, saya mungkin sedikit ya. Firman itu, setahu saya, itu adalah bukan berasal dari kitab sucinya orang Kristen ataupun dalam Al-Quran. Itu kata yang diserap dari kata Persia, bahasa Persia, orang Persia, dari kata farman. Bisa dekrit, bisa keputusan, ya itu dari pemimpin lah, kurang lebih seperti itu. Maka bisakah kita menggunakan kata firman secara definisi etimologinya itu ke dalam diskusi kita? Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan berfirman? Apakah Yesus berfirman? Apakah Nabi Muhammad berfirman? Apakah Allah berfirman? Nanti kita bahas itu. Nah, kalau dalam kaidah Islam apa? Dalam Islam itu apa yang disampaikan oleh Allah itu adalah kalamullah. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul apa? Misalnya sabda misalnya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Nah, nanti dari kata firman ini baru kita bahas. Yang dimaksud Bang sesuai fakta itu yang mana? Kata Yesus atau kata Bapa yang disampaikan kepada Yesus atau kata malaikat yang disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu? Karena perkataan Paulus pun firman bagi mereka, khawatirnya begitu, Bang. Iya, iya benar. Nah, jadi kita bedah dulu. Makanya kita ada preposisi dulu. Kita definisikan dulu apa sih maknanya firman dalam perspektif kekristenan. Dari situ nanti kita bedah benar tidak kelas definisi dari mereka itu. Lalu mereka mendefinisikan itu dari mana sumbernya. Nah, ini epistemologi. Kita ke sumber ilmu, sumber pengetahuan dan metodologi mengetahui ilmu itu. Nah, kalau sudah dua ini terpenuhi nanti baru kita bisa maju ini. Baru dengan menggunakan filosofi kah, pendekatan apapun terserah nanti. Tapi kita minta sumber dasarnya dulu, hakikat dari apa yang dibicarakan, kemudian sumber ilmu, pengetahuannya, dan metode pencarian ilmunya. Itu harus tahu kita. Ini Bang Enok ini karena dia kan kitab sucinya kan ada dua nih, PL dan PB. Ya, benar. Nah, jadi dia tahu dari mana kalau firman itu adalah perkataan Yesus gitu. Bisa nggak ditunjukkan dalam PL perkataan Yesus? Nanti kan bahaya dia. Makanya Bang Enok jelaskan dulu ke kita umat Islam ini, apa itu firman. Monggo. Ya. Tadi di sini dia Bunda Ripa menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah sang firman dan saya menyanggahnya. Di mana Yesus menyatakan dia adalah sang firman? Dia membawakan data di dalam Yohanes 1:14. Dan saya berkata, apakah itu perkataan Yesus? Saya bilang. Dia mengatakan tidak. Berarti sudah 100% tidak ada Yesus menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah sang firman itu. Itu Bunda Ripa ceritanya tadi dari awal tadi. Nah, dan jadi saya kutip di dalam Yohanes 17 ayat 8, di situ Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini baru asli apa yang dikatakan Yesus. Yang saya cari tadi minta kepada dia, di mana Yesus mengatakan dia adalah segala sang firman itu. Dia adalah sang firman itu sendiri. Sedangkan dia mengutip dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Dan di situ tidak ada disebutkan bahwasanya sang firman itu yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Tidak ada dikatakan sang firman di situ. Yang ada dikatakan. Ini ada suaranya nih Bang Enok ini. Kenapa ya? Dia takut ada datang Bunda Rita kemarin. Jangan-jangan dia udah ngomong gitu. Coba cek monitor Bang Enok. Bang Enok, masih stay di situ nggak? Masih di sini. Oh iya, saya masih di sini. Itu kesempatan Halo. Abang 2 menit, silahkan. Oke, tadi kan saya membawa dalam Yohanes 1 ayat 14. Saya tidak meyakini bahwa Allah itu yang langsung turun sendiri karena nanti akan bertentangan dengan banyak ayat. Jadi saya bilang yang turun ke dalam dunia itu adalah Sang Firman yang diceritakan oleh Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Terus saya bilang di situ Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya meyakini dan itu sudah pasti ya firman yang dibicarakan adalah berbicara tentang Yesus. Terus sesuai fakta menyangkal itu bahwa itu bukan berbicara tentang Yesus karena bukan Yesus yang ngomong. Nah itu aja, kalau begitu menurut kita ngalah aja. Jadi yang saya ngalah aja. Jadi menurut Bang sesuai fakta yang di situ dibicarakan siapa di situ kalau bukan Yesus? Ya tidak ada Yesus itu disebut, tidak ada menyebut tentang Yesus sih. Gini mungkin aku masuk sedikit Bang sesuai fakta. Siap, Bang Enok izin masuk boleh nggak Bang Enok? Boleh. Saya sudah lama menjawab dari tadi. Saya ditanya terus kemudian boleh. kapan Bang saya Enok boleh bertanya. Tapi saya kasih sebuah pernyataan dulu ya sebelum Bang Enok bertanya. Bang Ben lagi-lagi Bang Ben noise. Hai Bang Ben. Abang udah noise Bang. Ya, jadi begini.
Pertama ya, saya sudah katakan secara etimologis kata firman itu bukan kata yang muncul dari kitab suci kita masing-masing. Kalau dalam Islam itu kami mengenal yang disebut dengan kalamullah, kemudian kataba atau kalimatullah, atau kami mengenal itu ya beberapa diksi-diksi yang ada dari Al-Quran, dan itu penjelasannya tuh bisa kita jelaskan menggunakan sudut pandang dari para ahli dalam kaidah berbahasa Arab. Nah, kalau kita bicara tentang bahasa-bahasa dalam bahasa Ibrani sendiri ya, tunggu, saya kemarin baru belajar bahasa Ibrani. Saya bahkan konfirmasi kepada guru Davar ya. Saya konfirmasi kepada, kalau ada satu lagi Bang Ben, bukan Davar, aduh lupa. Jadi ada kata itu yang hanya satu saja, kemudian ada jamak, devarim misalnya, jadi jamak dia. Maka kalau yang kemarin kalau tidak salah saya konfirmasi ke guru saya itu kata davar, kalau nggak salah kata davar ya, sorry kalau salah nih, kata davar itu sepadan dengan kata kalimat dalam bahasa Islam, atau kata. Nah, kalau devarim itu baru sepadan dengan kata kalam. Kalamullah atau devarim itu banyak kata gitu, banyak kata yang adalah kata-kata. Itu kita harus pahami itu. Bagaimana mungkin kita mau merujuk kepada sebuah definisi, terminologi, filosofi, sementara kita sudah bergeser dari makna awal, yaitu etimologi secara bahasa. Karena tidak mungkin ya, seperti penjelasan konteks itu lari dari teks, itu tidak mungkin. Kalau ada hal seperti itu, saya pikir itu sudah sesat ya. Sudah sesat itu. Kalau ada teks konteks yang lari dari teks ya. Nah, maka kita akan rujuk sumber pengetahuan kita dari mana? Oke, kita rujuk kata firman itu muncul dari terjemahan lai dari Perjanjian Baru. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu berfirman. Tuhan berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apakah kita semua tahu bagaimana proses terang itu menjadi dari firman itu? Apakah kita bisa memastikan bahwa terang itu bukan firman yang menjadi terang? Bisakah kita memastikan? Tidak bisa, tidak ada yang tahu itu. Tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Saya rasa orang Kristen tidak ada yang tahu itu. Ketika Tuhan berfirman, jadilah bumi, jadilah langit, itu firman Tuhan. Apakah firman yang menjadi atau bumi dari sesuatu yang bukan firman? Nah, kita akan minta itu. Ada nggak dalil-dalilnya? Kalau kita tidak ada, kita berdiam diri di situ. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak tertulis. Satu. Lalu bagaimana dengan pada mulanya firman? Saya bacakan ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Izin Bang Enoch ya. Bang Enoch, izin membacakan Yohanes 1 ayat 1 ya. Boleh, silakan. Firman yang telah menjadi manusia, ini perikopnya ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini adalah konsep filosofi. Menurut Santo Agustin, ini adalah sebuah himne dari tokoh filsuf Yunani bernama Plato. Nah, bagaimana ini? Apakah ini bisa diterima? Silahkan, ditolak boleh, diterima boleh. Tapi apakah itu realnya ada? Perlu kita pahami bahwa kekristenan tidak bisa lepas dari konsep filsafat orang-orang Yunani. Tidak bisa dilepaskan. Pertama, memang pada waktu Yesus hadir, orang-orang Yahudi di masa Helenisasi itu dijajah oleh orang Romawi dan Yunani. Dan itu sudah ada sebelum PB ada, sebelum bahkan itu ada di dalam Kisah Makabe sendiri. Itu ya yang paling penting. Nah, saya juga bisa buktikan bahwa pengajar kekristenan yang disebut dengan Rasul Paulus pun mengutip perkataan-perkataan para pujangga seperti perkataan Aratus atau Epimenides. Ada dua tafsiran tentang hal ini. Oke. Nah, lalu kita lanjut. Firman. Apa sih definisi firman sesungguhnya? Kalau firman artinya adalah kata-kata Tuhan, pertanyaan saya Bang Eno, secara logika, secara ontologis,